Wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Surat Qaf ayat 6, 7, 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yanzuru ilas sama fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal ardo madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli jawzin bahid tabsirata wa dzikra likulli abdim munib. Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Dan kami hamparkan bumi dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali. Di sini ada istifham inkari, pertanyaan, tapi isinya menunjukkan jeleknya ketika orang tidak mau melihat langit dalam arti memikirkan yang Allah bangun, Allah tetapkan begitu besarnya, menjadi pelajaran bagi manusia. Bagaimana kami membangun langit itu, menghiasi dengan bintang-bintang dan seterusnya, yang tidak sedikit mereka mendapatkan keuntungan duniawi dari urusan ini. Jadi melihat di sini, memikirkan, kemudian menyeberangkan pikiran kepada iman. Ini yang dimaksud. Maka orang-orang yang melihat langit dengan segala keindahannya, jika tidak sampai kepada iman, sama dengan yang tidak melihat. Cuma tanggung jawab yang beda. Seperti dalam Quran ayat lainnya, termasuk orang-orang yang dinyatakan sama dengan binatang, dengan hewan lain, ketika Allah beri mata tapi tidak mau melihat. Melihat di sini bukan sekedar zahir, tetapi melihat kemudian menyeberangkan dari yang dilihat kepada Khalik, begitu. Pasti, itu kan satu kepastian. Tidak mungkin ada alam ini tanpa Khalik. Siapa Khalik itu? Yang pertama ada yang kufur, tidak percaya ada Khalik. Pertanyaannya, lalu jadi dengan begitu saja? Satu itu. Kemudian yang kedua, ada yang percaya, ini ada yang menciptakan, tetapi mempercayainya sebagai Tuhan. Matahari, bintang, dan lainnya. Maka disinilah Al-Quran diturunkan untuk menuntun kepada siapa Khalik itu.
Begitu. Jadi kalau sekedar akal saja manusia sampai kepada kesimpulan ada kholik, ada. Tetapi siapa kholik itu? Nah, disinilah Allah turunkan Quran dan mengutus Rasul untuk memberitahukan siapa kholik itu, yaitu Allah. Kemudian yang kedua, bumi yang kita tempati ini Allah hamparkan sehingga manusia bisa menempatinya, mengolah dan menjadi tempat tinggal. Terus itu berangsur meningkat kemampuan manusia dari menempati gua, kemudian bangunan, dan terus bertingkat dan seterusnya. Dan di bumi itu muncul berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang menjadi bekal bagi manusia. Nah, di situ ada yang sehari-hari saja. Walaupun manusia itu pintar dengan teknologinya, bisa tidak menciptakan lincah? Kene tong warano gede-gede nu sapopoe we. Bisa henteu nyiptakeun toge? Tidak bisa kan? Dan lain-lainnya yang Allah tumbuhkan, tumbuh-tumbuhan di bumi ini dengan berbagai macam manfaatnya yang bisa digunakan oleh manusia. Bisa jadi tempat tinggal, bisa jadi jalan, baik darat maupun lautnya. Seperti dalam Quran surat Al-Isra itu. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Manusia bisa menggunakan itu, memanfaatkan jalan, sehingga bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah. Kalau dulu kan jalan kaki, kemudian meningkat, naik sepeda, bahannya juga tetap dari Allah kan. Ada biji-biji besi yang bisa diolah jadi sepeda. Ningkat motor, ningkat deui mobil, ningkat deui pesawat dan seterusnya. Kenapa tidak mendorong kepada tauhid? Itu satu. Ya, dalam Quran itu diterangkan bahwa manusia diberi penglihatan. Dengan penglihatan itu mestinya sampai kepada la ilaha illallah. Jika tidak, apa bedanya dengan hewan lain? Ya. Jadi manusia itu hewan, tapi natik, hayawanun natik. Ya. Manusia adalah hewan yang berpikir, manusia adalah hewan yang berbicara. Kemudian Allah beri pendengaran. Manusia bisa mendengar berbagai macam suara dan kemudian memilih, memilah, membedakan. Banyak suara yang kita dengar. Ada suara hiburan, nyanyian gitu ta. Paneta teh perlu. Sakapeng mah ibu panyanyi gitu. Bapak teh menis sedih. Hari ibu nyanyi teh. Ya. Lain-lain sedih karena lagunya ngeunaheun lain. Sedih eta kuatir gitu. Meni maksakeun maneh. Nah gitu. Ada suara-suara yang bermuatan provokasi,
Ada suara-suara yang bermuatan ajakan, ada suara yang bermuatan kebenaran, ada suara yang bermuatan kebatilan. Suara mana kira-kira yang akan dijadikan pegangan? Begitu. Petani ke ngawuluku, bahasa Sunda ngawuluku ngolah sawah. Kalau dulu pan kumuning, nama pakai traktor. Eta nguriling we muning teh. Ngawuluku ngangler sebatna teh. Ari anu bogana teh, nu ngawulukuna teh sok ngucapkeun kia arang. Teh nguriling. Ari muning ngartieun teu. Nya eta ningali ngawuluku kia arang tasok kitu teh. Ari muni ngartieun teu naon tah. Pihartieuna teh teu ngartieun tapi ngeureuyeuh we ya. Kenapa? Karena ia dengar suara yang biasa. Dengan suara itu ia melakukan perbuatan. Contoh lain, aya domba, aya hayam, aya ucing. Kalau ibu mengucapkan kata-kata kur kur kur, itu yang datang apa? Apa hayam itu ngerti? Ente, tetapi dengan kebiasaan yang didengar. Ya. Dengan kebiasaan yang didengar itu. Nah, begitu. Tamuning dek itu keur eta teh kia arang we. Pas lohor kadengi adan. Ceuk meuning ari eta sora keur saha? Ayeuna tadi mah pan kia arang eta mah keur abdi eta mah. Tuluy ngadengi adan ari eta sora keur saha? Gitu. Iya. Bukan untuk kerbau kan? Bukan untuk hayam. Tapi suara itu adalah panggilan untuk manusia. Ketika manusia tidak mengindahkan, memperhatikan suara itu, apa bedanya dengan kerbau tadi? Ya, inilah banyak yang diberi pendengaran, tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Jadi bisa melihat beda kalau manusia antara melihat yang dilakukan oleh hewan dengan manusia. Kalau manusia diberi akal, kalau hewan tidak begitu. Jadi kalau hewan hanya diberi godob dan syahwat. Dua itu. Itu make akal, mata mun geus amek akajeun saha diteunggar we gitu. Teu nyaho anak, teu nyaho indung, teu nyaho kolot. Begitu juga syahwat, tanpa pertimbangan akal, saha we. Malaikat diberi godob dan akal, tidak diberi syahwat. Manusia diberi godob, syahwat, akal. Tuh. Jadi lebih manusia ini. Tetapi ketika tidak menggunakan akal dalam arti sampai kepada tauhid, ulaika kal an'am. Makanya ketika domba makan daun sampe, jeung jelema makan daun sampe, beda itu. Ya. Kenapa? Kalau manusia makan daun singkong teh make bismillah lah. Karena akal di sini jalan. Allah sediakan, kita tidak bisa membuat itu. Yang daun sambe tuh bisa. Tapi Allah siapkan, sediakan. Masa mau makan tidak baca bismillah? Atas nama Allah yang menciptakannya. Tadi domba mamua, tapi loba jalma nu jiga domba gitu. Ya. Malah dimanfaatkan daun sampe nu garing teh
Itu kan piduiteun. Bersihan, tuluy keuman ku cai uyah. Tuluy tariguan digoreng. Tuh. Itu kan jadi gorengan daun sampe. Iya. Eta cenah raos henteu teuing acar. Nah, gitu. Ini ya. Itu bedanya. Jadi tidak sekedar makan makanan yang ada, tetapi ininya jalan. Bahwa ini adalah ada yang menciptakannya. Adalah atas nama pencipta itu, yaitu Allah. Bismillah. Itu diawali dengan itu Ar-Rahman, Ar-Rahim dalam segalanya. Makanya baca Bismillah atas nama Allah. Kita bisa menggerakkan tangan atas nama Allah. Disiapkan makanannya atas nama Allah. Kita hanya bisa ngahuapkeun proses di dalam perut. Manusia tidak tahu dan tidak bisa. Allah itu. Mana gizi yang diperlukan. Mana yang mesti dibuang. Inilah ya. Kalau lebih jauh lagi. Makanya ada pertanyaan. Tidakkah kamu perhatikan makanan? Oh gitu. Tak jelema mah jadi lain sakadar ngadahar tapi dibarengi dengan itu. Sehingga mengucapkan atau membaca Bismillah. Ya. Kemudian kami hamparkan bumi, kami tancapkan gunung-gunung sebagai pasaknya. Sekarang gunungnya mulai dibongkar-bongkar. Itu adalah tanda-tanda mendekati kehancuran. Ini sebenarnya tidak boleh sebenarnya. Karena ini sebagai pancangnya kan. Jika gunung itu habis, maka keseimbangan akan hilang. Tetapi karena kebutuhan mendesak, akhirnya ini semuanya dibongkar diwai ayeuna teh. Ya. Banyak yang jadi rumah. Ya. Tapi tentu kita sarankan agar jangan habis pohon-pohonannya. Dan juga kalau bisa bentuk-bentuknya jangan sampai habis diratakan. Karena itu sebagai pancang itu kan. Nih, ini peringatan dari Allah. Habis karena kebutuhan. Dan kebutuhan tempat tinggal ini sangat diperlukan. Dan sekarang mulai juga malah pengaruh-pengaruh ini rasa merasa tidak layak, lamun sare di saung. Itu mulai dari situ. Akhirnya didorong manusia untuk membuat yang megah. Iya. Padahal sebenarnya bedana sare mah di saung jeung di imah gelong ge atuh da. Iya. Kadang-kadang malah tidur di rumah gedung tidak bisa sare. Hari di saung reup ti gerak. Niis di saung angin genah reup we sare meuni genah. Karena ada di imah meuni hese. Yang gitu. Inilah. Jadi terdengarlah suara angin. Terdengar suara-suara lain. Manusia tidak hanya mendengar tetapi mengolahnya. Dan melahirkan kesimpulan yang tadi. Tidak ada kesimpulan yang terbaik kecuali la ilaha illallah. Iya. Ada suara angin, ada suara burung, ada suara-suara lain. Kadang itu siapa? Dan suara itu masing-masing. Ibu ya keur ngariung. Jo kadang we budak ceurik. Aya saurang ibu jo ngajeleng lompat budak aing cenah. Hari nu sajen mah caricing we. Kenapa? Karena suara yang seperti itu. Jadi setiap suara punya ciri khas itu. Nah jan barudak rame loba sabaraha urang nu arulin tapi suara
yang itu anak saya. Yang lainnya lain sama gitu. Ya. Lalu sampai kepada kesimpulan yang tadi. Nah begitu. Suara-suara itu ada yang bermuatan kebaikan. Rasulullah menyampaikan dengan bacaannya, menyuarakan Al-Quran. Begitu. Ada yang suaranya itu kan jadi uang, silahkan. Diolah ning jadi duit. Ya. Baik itu suara dalam bentuk nyanyian atau suara dalam bentuk arahan, pidato dan lain sebagainya. Itu kan jadi uang. Aya di suara anu memelas ning bari diuk, midengdek teh kitu. Iya. Datang teh anjing belahnya ngelumpat. Semacam-macam betul. Ya. Dan sekarang sudah mendekatinya, akan kita dengar suara-suara ajakan, suara-suara yang bermuat isi janji. Ya, sebentar lagi. Kira-kira suara mana yang akan kita jadikan pegangan? Karena suara itu bisa mempengaruhi pikiran orang. Meningahlah teh ceurik nah da jawa eta hate teh gitu. Tadina moal dibikeun ge duit kepaksa dibikeun. Da kadang ceurik menepi khawatireun tuh gitu. Itulah ya. Nah dari semuanya itu adalah menjadi pelajaran tabsiratan wa dzikra likulli abdim munib. Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Ya. Karena sudah banyak yang di luar begitu. Maka diingatkanlah oleh Allah. Perhatikan tuh langit, bumi dan seterusnya. Tabsiratan. Untuk menjadi pelajaran. Ya. Karena pelajaran dari Allah sangat berharga. Wadikro dan peringatan. Jadi di sini Allah ungkapkan dua. Satu tabsiratan sebagai pelajaran. Jadi jangan sekedar melihat. Saya pernah mendapat nasihat. Ringkas nasihatna. Sok ngalengkah keloban kadengi, keloban katingali gitu. Itu kan dorongan ka hiji mun hayang usaha mangana. Ngalengkah heula tuh. Kai teu ngalengkah mah moal banu kadengi, moal banu katingali, kan nu kadengi kan jadi modal. Nu katingali jadi modal. Gitu. Diperhatikeun di dieu mah jumlah jama anu biasa beredar di tempat itu berapa? Ya, lalu bisa dihitung kebutuhannya kira-kira apa saja. Mun makanan, naon teh pan ka itu. Jadi saya harus usaha menyiapkan apa. Nah, gitu. Itu kan ari geus kaluar mah katingali. Lahirnya berbagai macam pakaian dengan berbagai potongan dan bentuknya karena hasil melihat. Katingali gitu. Oke, kapikir. Nah gitu. Juga banyak yang didengar. Ini juga sama. Begitulah kalau dalam urusan duniawi. Tetapi dalam urusan-urusan agama, silakan melangkah, nanti akan melihat dan mendengar. Nanti diolah mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Suara-suara itu. Tabsiratan sebagai pelajaran. Nah, itu yang ada teh. Di jalan, yang sisi jalan masih kena aya enak teh. Monyet teh gitu kukurilingan. Tuluy we musikna teh gitu ning. Hari cek monyet ngeunaheun eta henteu.
Iya. Ari nguriling teh eta memang ngerti karena isyarat begitu. Nah, melatih sampai bisa seperti itu lama. Lama itu. Itu gampang, itu udah sidik monyet itu. Harus dibiasakan dengan suara itu. Itu kan tidak mudah. Tetapi anak-anak kita dengan mudah menjadi anak-anak yang nakal, jadi anak-anak yang tidak beraturan, biarkan saja tong disakolahkeun jadi sorangan. Nah, di situ ada tulisan memanusiakan binatang itu lama. Memanusiakan binatang itu tidak mudah. Tetapi membinatangkan manusia mudah, biarkan saja jadi itu. Nah, begitu ya. Pelajaran untuk kita adalah dengan melihat alam ini melahirkan tunduk kepada Allah. Dengan melihat alam ini menambah tunduknya kepada Allah. Karena itu ada suara panggilan 5 kali sehari semalam. Subuh, duhur, asar, maghrib. Panggilan untuk manusia. Tetapi banyak manusia yang tidak merasa terpanggil dengan suara itu. Ya, karena bukan mukmin. Itu bukan suara panggilan saya itu. Cek urang Hindu teh. Kajian kadenge. Matak boga rasa ganeng kaganggu. Gitu. Sampai dianggap seperti suara gonggongan. Kenapa? Karena memang kafir. Tidak merasa terpanggil dengan suara itu. Ku suara adan teh nu mana? Nah gitu jika tadi kur nu mana ke domba, anjing, hayam, muning gitu kan. Jual datang muning depan kaget. Nah muning datang. Begitu. Ketika mendengar suara adan nu datang Hindu ari mumin teu pan kacida. Siapa yang merasa terpanggil? Ya. Tentu mukmin. Dan tidak merasa kaganengan dari mukmin mah, karena panggilan itu sesuai dengan akidah yang ada. Jol langsung pan spontan keluar ucapan alhamdulillah. Geus adan deui cenah ya. Hari salat 2:30. Meni alhamdulillah hari salat burit wae itu. Iya. Nah itu. Karena itu dalam Quran diterangkan orang-orang kafir itu ketika mendengar seruan yang bukan biasa mereka dengar tidak akan memperhatikan. Bagaikan panggilan dari tempat yang sangat jauh. Gitu. Karena tidak biasa. Ketika mendengar lonceng, siapa yang akan merasa terpanggil? Ketika mendengar bedug, siapa yang merasa terpanggil? Karena bedug itu adanya kan di itu bihara, tempat orang Hindu. Tapi di orang minang kadengi deui. Dan banyak yang merasa terpanggil gitu. Nah itu ya, aduh, ke Pak rada kusut ya. Pernah ada cerita pelaut ya Muslim ketika di Thailand, di sana singgah salat dengan masjid itu. Kadangnya suara bedug meni berhai teh kana hate tak geuning aya cenah. Tuluy we disusud gitu. Di mana suara tadi di bihara. Ada di ditu mah di dinya tempatna. Itu nah ulang we. Nah cenah aya di dieu nu kieu gitu. Kakara geus sadar teh nya ceng di dieu justru tempatna.
Jadi kalau lamun di masjid jenah aya di masjid tak itu kudu nama. Ya. Begitu. Jadi masing-masing ada panggilan. Disada bel jol bereng barudak teh baris. Kahati atau kebiasaan. Nah, dan udaragang bala-bala mentengilu baris. Apakah mereka tidak mendengar suara itu? Ngadengi. Ya. Kalau dulu pakai lonceng, sadakeun we loncengna bereng barudak teh baris. Lonceng yang mana? Keur arulina istirahat budak sakola teh. Tuluy kadenge lonceng tukang es, baris henteu budak. Enturah. Jadi suara-suara itu punya muatannya. Najan sarua suara bel, najan sarua suara lonceng, tapi yang mana itu? Nah, begitulah makhluk itu, ya, dengan diberi pendengaran tadi. Makanya orang yang biasa mendengar pengajian, tidak jadi masalah, malah kadang-kadang terasa ada semacam kenikmatan. Tetapi yang tidak biasa ngarasana teh panasa tegeunah. Nah, begitulah. Kalau nanti berangkat di Mekah nu bade umroh atau haji kemarin tagis biasa tah berang peuting kadenge bacaan Quran deh. Jeung toko malah di ngeunah we kadenge teh pan. Justru kalau tidak ada jadi heran kenapa tidak ada. Nah gitu. Ya, inilah gambarannya. Tabsiratan sebagai pelajaran, wadikro dan peringatan. Bagi siapa? Likuli abdin munibin. Bagi tiap-tiap hamba yang kembali. Kembali di sini maksudnya mengingat Allah, kembali kepada jalan Allah, kembali kepada Allah. Menunjukkan sudah banyak yang di luar. Ketika Quran turun lalu dibacakan. Nah, di situ ada sentuhan. Umar bin Khattab itu kan tidak terbayangkan masuk Islam. Malah berangkat untuk membunuh. Tetapi dengan mendengar bacaan Quran, melihat di situ ada sentuhan. Masuk Islam. Ada yang bernama Pudolah. Orangnya tinggi, matanya agak cekung, kelihatan wajah cerdasnya teh. Ketinggali kan dari wajah itu. Makanya saya sering ngomong sama santri di kelas, tuh kudu ulangan jeung lah. Nah, ada ningali beungeut lagi geus puguh. Ieu mah beungeut 5 gitu kan. Beungeut 6 gitu kan. Tina wajahna geus katingali atuh. Iya. Ada guru yang memberi nilai ente ulangan langsung di kelas karena ulangan itu kan bukan untuk menyiksa murid. Ulangan itu untuk mengetahui kemampuan dan sekaligus juga menambah di situ. Iya, saya sampaikan arinya soal teh lain sakadar rek nguji, tetapi di situ pun ada upaya meningkatkan kecerdasan. Jadi lain ngajar unggul atuh da ari ngan sakadar mere pelajaran mangan beda saputing guru jeung murid teh. Maca heula ayeuna guru teh isuk tepikeun gitu. Tetapi ada yang lebih dari situ, meningkatkan ini. Kecerdasan, meningkatkan berpikir, itu nu mahal nama. Ya. Saya kemarin ngobrol juga dengan yang lain ya, yang sedang menyelesaikan untuk S3 dan lainnya. Saya bicara begini. Kenapa di kita ijazah itu disebut syahadah? Ijazah itu, syahadah itu saksi bahwa Anda punya ilmu. Ia mah kertas.
Tapi nilai yang sebenarnya adalah di masyarakat. Itu nilai yang hakiki nama. Ya, makanya jika ilmu tidak diamalkan, itu tanggung jawabnya besar. Ya, likuli abdi munib yang mau kembali setelah menyadari, setelah tafakur, begitu memikirkan alam, lalu lahirlah kesadaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang bertobat itu setelah tidak berdaya, gitu berdaya kakara nah gitu, ini kan kurang baik. Kembali bagaimana caranya kembali kepada Allah? Makanya Allah turunkan Quran dan mengutus Rasul, karena banyak yang mau kembali tapi caranya tidak tahu, akhirnya tidak sampai. Karena ada yang mau bertobat kemudian kembali ikut ke gereja atau tempat lain, itu karena mereka ingin kembali, tetapi kadang-kadang tidak tahu. Karena itu saya membentuk tim bina mu'alaf. Jadi ada satu daerah, iya mah aya Islam, aya Hindu, aya Kristen campur, tapi teu naon eta teh. Gitu. Lalu didatangi, kemudian ngobrol, ternyata baru mengerti. Mereka ikut. Nah itu ada beberapa daerah. Malah kemarin ada yang informasi daerah Baduy itu, yang insya Allah saya harus datang ke sana. Jadi sekarang lagi jadi incaran untuk kristenisasi di sana. Jalma-jalmana biasa Islam cenah. Ngan syahadat nanti ke Adam, lain ke Nabi Muhammad. Waktu ditanya, naha ke Adam, untuk ke Nabi Muhammad sarua wae cenah ari Adam malanceukna. Muhammad mah adina kene kuring mah kalanceukna wae cenah gitu. Tuh di situ kan, oh iya. Banyak sebenarnya orang yang ingin kembali kepada Allah, tetapi jalannya tidak tahu. Ini yang saya terus usahakan, upayakan ya, sebagai bagian dari kewajiban kita. Kemudian saya dapat informasi mendirikan SDIT. SDIT ya itu sing teu murid-murid seueur cenah banyak Ustaz. Malah orang tuanya mengantar mereka rok gitu. Dan mereka itu kan Kristen, Hindu, nggak bisa ngadaptarkeun barudak. Naon SDIT deh gitu. Pokoknya belajar gitu. Inilah ya. Karena itu kita harus berusaha menuntun mereka, membuka jalannya, karena mereka juga ingin kembali, tetapi banyak yang tidak tahu jalan. Ya, jadi saya sudah membentuk tim bina mu'alaf itu namanya ya. Insya Allah saya juga akan adakan lagi koordinasi. Dan saya dapatkan data-data itu yang paling parah itu kan wilayah timur. Wilayah di NTT, di Maluku, Irian gitu ya. Dan kadang-kadang mereka tidak tahu apa sih. Nah gitu. Inilah harapan kita. Kita usahakan insya Allah. Dan tentu perlu dukungan ya dari yang merasa bahwa ini adalah kewajiban. Begitu. Saya akan rapat koordinasi insya Allah. Kemarin ada masukan, ternyata diadu itulah. Bagaimana mereka mengkristenkan dan kita coba mengislamkan gitu, karena syahadatnya kayak tadi ke Adam itu laporannya. Baik can ada sarua gitu cek maneh nama. Ada malancikna Muhammad Ma'adina gitu. Kita senyum saja. Inilah harapan, mudah-mudahan ada hasilnya dalam mengarahkan mereka, menunjukkan mereka. Sampai di sini dulu ya.
Insyaallah kita ketemu lagi ke depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.